Halo, perkenalkan nama saya Rifos Juantiko Alu, NIM saya 62114200078. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja otot. Baca teks dulu. Kontraksi atau gerak pada otot rangka terjadi apabila ada stimulus dari motor neuron. Motor neuron merupakan akson atau jalur transmisi utama sistem saraf yang berhubungan dengan sel otot. Kedua komponen tersebut akan membentuk struktur persambungan yang dinamakan neuromuscular junction. Motor neuron akan meneruskan impuls ke sel otot dengan cara mengeluarkan synaptic vesicle atau vesicle yang mengandung asetilkolin dari akson terminal ke synaptic cleft, celah persambungan akson terminal dengan motor end plate. Synaptic vesicle ini akan menempel pada motor end plate sehingga menimbulkan perubahan permeabilitas pada membran sarkolema. Kondisi ini menyebabkan ion natrium masuk dan kalium keluar, sehingga terjadi depolarisasi atau perubahan muatan ion di dalam sel dari negatif menjadi positif. Adanya perubahan tersebut membuat terminal cisternae mengeluarkan kalsium yang selanjutnya berperan dalam pergeseran tin and thick filament sehingga menimbulkan suatu gerakan atau kontraksi akibat pemendekan sarkomer. Sliding filament teori dimulai dari adanya kalsium yang dilepaskan oleh terminal cisternae ke sitosol. Kalsium ini akan menempel pada troponin sehingga membuat tropomyosin yang menutupi binding site terbuka. Cross bridges kayak ATP terhidrolisis atau ADP akan mengalami power stroke sehingga myosin akan menempel pada binding site dan melakukan gerakannya, yaitu pergeseran tin filament. Adanya ATP yang menempel pada cross bridges saat power stroke akan melepas ikatan antara cross bridges dengan binding site sehingga myosin kembali ke tempat semula. Kalsium yang menempel pun ikut terlepas sehingga binding site tin filament tertutup kembali oleh tropomyosin dan kalsium kembali ke sarcoplasmic reticulum. Dengan demikian pergerakan atau pergeseran tidak terjadi lagi hingga ada impuls berikutnya. Jadi yang saya tangkap itu adalah mekanisme kerja otot itu dia dimulai dari sistem saraf pusat, yaitu otak. Dia itu mengirim impuls ke motor neuron. Nah, terus nanti di motor neuron ini ada pertemuan motor neuron antara otot, itu dinamakan neuromuscular junction. Di neuromuscular junction itu ada yang namanya synaptic cleft atau celah antara pokoknya ya sel saraf sama sel otot gitu. Nah, habis itu nanti ada juga yang namanya motor end plate atau junctional folds. Itu nanti aja. Habis itu nanti setelah ada impuls, habis itu nanti aksonnya itu dia melepas synaptic vesicle. Synaptic vesicle itu adalah vesicle yang berisikan banyak acetylcholine. Nah, terus nanti setelah vesicle dilepas, nanti itu mengeluarkan banyak acetylcholine di area synaptic cleft. Nah, terus nanti di synaptic cleft kan ada pokoknya ada acetylcholine tadi itu yang udah dikeluarin. Itu dia ada di situ. Nah, terus nanti ada motor end plate atau junctional folds. Itu di sini di motor end plate atau junctional folds ini mereka itu memiliki reseptor acetylcholine. Nah, terus nanti acetylcholine yang melayang di synaptic cleft tadi itu mereka bakal nempel ke junctional folds atau motor end plate ini yang menyebabkan terjadinya pertukaran antara ion sodium dan potasium. Jadi ion sodium nanti dia bakal masuk ke dalam sel otot dan ion potasium akan keluar dari sel otot, tapi jumlahnya tidak berimbang. Jadi nanti ion sodium yang masuk itu bakalan lebih banyak daripada ion potasium yang keluar. Nah, karena ada perbedaan sodium yang masuk sama potasium yang keluar itu, nah terjadilah depolarisasi. Nah, depolarisasi ini nanti menyebabkan terminal cisternae melepaskan kalsium, yang nanti kalsiumnya itu terpakai di pergeseran tin and thick filament. Nah, nanti setelah kalsiumnya ini masuk ke dalam otot, nah nanti maksudnya ke tin and thick filament. Nah, nanti setelah kalsiumnya dilepaskan, nanti kalsiumnya itu bakal menempel sama troponin. Nah, nanti troponinnya ini dari awal dulu. Jadi nanti tin filament ini tuh dia ada tiga komponen, yaitu ada aktin maksudnya, troponin sama tropomyosin. Nah, di aktin ini ada binding site. Tapi aktin ini binding site-nya itu tertutup oleh tropomyosin. Nah,
begitu troponin menerima kalsium dari terminal sisterna ini tadi, nah begitu menerima kalsium nanti tropomayosinnya itu bakal membuka. Jadi troponin menerima kalsium, terus tropomayosin itu bakal membuka binding site. Binding site udah terbuka, nah nanti anggap aja ini myosin head ya, ini thin filament. Nah nanti di myosin head itu ada ADP sama ada phosphate. Nah nanti begitu binding site terbuka, myosin head ini dia melepaskan phosphate untuk nempel ke binding site. Nah nanti dia menggeser thin filament. Nanti selama pergeseran itu dia melepas ADP. Nah setelah itu dia masih nempel gini kan. Nah hadirlah ATP. ATP itu nanti dia datang untuk melepas myosin heads. Nah nanti setelah terlepas seperti ini, nanti ATP-nya itu depleted. Nanti setelah depleted ATP-nya itu atau terpakai lah istilahnya, nanti jadilah ADP sama phosphate lagi. Nah terus setelah itu siklusnya berlanjut. Myosin head melepas phosphate, nempel, habis itu bergeser melepas ADP, habis itu ATP nempel lagi, turun lagi ke bawah, depleted, jadilah ADP sama phosphate lagi. Nah terus sampai akhirnya kalsiumnya itu habis. Terus setelah kalsium habis, troponinnya itu udah nggak nempel lagi sama apa-apa. Nah tropomyosin itu nanti kembali untuk menutup binding site dari si aktin ini. Nah nanti setelah itu kalsium kembali lagi ke sarcoplasmic reticulum. Nah terus kan tadi yang balik lagi ke neuromuscular junction tadi. Nah itu kan motor end plate atau junctional folds ini mereka masih ketempelan sama ketempelan sama acetylcholine. Nah nanti caranya itu gimana biar kembali lagi seperti semula. Nah nanti itu ada enzim namanya acetylcholinesterase. Nanti dia itu datang untuk mecah acetylcholine. Nah nanti setelah acetylcholine pecah, nanti berarti di synaptic cleft itu nggak ada apa-apa dong, kecuali ada impuls lagi, baru nanti banyak acetylcholine lagi. Nah setelah udah nggak ada apa-apa, nanti itu semua kembali seperti semula. Nanti ion sodium sama ion potasium itu nanti kembali lagi seperti semula karena adanya difusi. Sekian, terima kasih.